Baik, terima kasih Kak Hani. Oke, sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Saya Indah. Di sini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah disediakan ya, Bapak Ibu, agar nanti dari Bapak Ibu bisa mendapat sertifikat dari acara di hari ini. Kemudian, mengingat dengan adanya regulasi baru ya Bapak Ibu ya, yaitu Keputusan Menteri Nomor 210 Tahun 2023, semua perguruan tinggi baik PTS maupun PTN diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan indikator kinerja utama. Jadi tidak hanya PTN lagi Bapak Ibu, melainkan PTS juga. Kebijakan ini tentu saja memiliki manfaat yang signifikan. Contohnya meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang sesuai dengan harapan Kemendikbudristek. Lalu apa sih manfaat lainnya dan bagaimana best practice IKU akan dibahas selanjutnya oleh narasumber pertama kami. Berikut kami hadirkan narasumber pertama kami yaitu Bapak Bagus Jati Santoso PhD selaku Kasubdit Pengembangan Akademik di ITS. Monggo Pak Bagus, tempat dan waktu saya Baik, persilahkan. ya, Bu Indah, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Mohon maaf. Sudah masuk Pak Bagus? Ya, sudah jelas ya, cukup jelas ya. Cukup Oke, jelas Pak baik. Bagus. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ap- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya hari ini saya itu ya diminta oleh rekan-rekan Sevima untuk berbagi mengenai uh, indikator kinerja utama, Bapak Ibu. Uh, Baik. Suara saya masih terdengar ya, Bu Indah ya? Mohon maaf. Masih aman Pak Bagus. Oh ya, baik. Oke, oke, baik. Baik, selama 30 menit ke depan ya, sesuai pembagian waktu, saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu mengenai bagaimana ya mendorong pencapaian indikator kinerja utama. Kebetulan kami di PTNBH ini sudah uh, mengikuti kompetisi IKU ini sudah tahun ketiga ya Bapak Ibu ya, sudah tahun ketiga. Dan Alhamdulillah ITS berturut-turut itu kampus saya memegang IKU 1, yaitu lulusan terbanyak dengan jumlah penghasilan yang layak dan juga beberapa kali mendapatkan IKU untuk MPKM Bapak Ibu. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang IKU, mari kita membahas dulu ya Bapak Ibu ya tentang apa itu IKU dan seterusnya. Jadi IKU ini sebenarnya adalah sebuah parameter yang baru ya. Dulu terakhir di tahun 2020 itu kita kenal ada yang namanya klasterisasi perguruan tinggi. Ya, klasterisasi perguruan tinggi itu menggunakan pendekatan input, proses, dan output, dan kemudian mereka melakukan rankingan berdasarkan capaian-capaian perguruan tinggi. Nah, sejak 2021 itu pemerintah, tepatnya Kemendikbudristek itu meluncurkan yang namanya indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama ini kemudian diperbarui tadi tepat kata Bu Indah dengan Keputusan Menteri Nomor 210 M 2023 tentang eh, indikator kinerja utama. Nah, IKU itu merupakan alat ukur kinerja perguruan tinggi Bapak Ibu dan ini juga menjadi referensi utama untuk penilaian PTN dan PTS ya. Jadi misalkan di sini ada Bapak Ibu yang mendapatkan hibah PKKM, nanti akan diukur IKU 1 sampai IKU ya IKU 7-nya bagaimana ya. Jadi IKU ini menjadi referensi utama Bapak Ibu ya, menjadi raport utama untuk penilaian PTN dan PTS, terutama dalam penentuan insentif ya berapa capaian IKU-nya. Kemudian nanti ketika matching fund ya, ketika matching fund ini juga akan menjadi dasar penilaian IKU. Kemudian PKKM dan kompetitif fund lainnya tentu saja IKU menjadi tolak ukur apakah sebuah perguruan tinggi layak untuk diberikan dana tersebut. Nah, poin IKU sendiri ini kalau kita boleh review, itu ada IKU 1 sampai IKU 8 ya. Mohon maaf. IKU 8 itu adalah program studi berstandar internasional. Jadi IKU 1 itu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nanti akan dilihat berapa banyak lulusan Bapak Ibu, rasionya lulusan itu yang mempunyai pekerjaan yang hasilannya layak. Nah, IKU 1 dilihat dari seberapa banyak yang wirausaha dan berapa banyak yang mendapatkan gaji 1,2 di atas UMR. Nah, itu adalah
definisi pekerjaan yang layak. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, ini akan dilihat berapa rasio mahasiswa yang MPKM dengan pengakuan diturunkan ya. Kalau dulu 20 SKS, sekarang cukup 10 SKS, itu sudah bisa dihitung IKU 2. Jadi berapa jumlah mahasiswa yang mendapat rekognisi 10 SKS di tiap semester dan ya dan mendapatkan atau mendapat prestasi nasional dan internasional. Itu IKU 2. Nah, ada juga IKU 3, dosen magang di luar kampus. Kemudian ada IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus. Kemudian ada IKU 5, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Ini terutama dengan publikasi riset dan HKI. Kemudian ada juga jumlah kerjasama. Kemudian ada juga kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Ini melihat jumlah bobot kelas yang dimana harus 50% itu bobotnya adalah case based dan project based learning. Kemudian IKU 8 itu adalah berapa rasio prodi di perguruan tinggi Bapak Ibu yang sudah mempunyai sertifikasi internasional atau akreditasi internasional. Nah, saya akan membahas sedikit tentang detail pelaporan per poin IKU dan strategi Bapak Ibu. Nah, IKU 1 ini menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting. IKU 1 itu tadi lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau berwirausaha Bapak Ibu ya. Nah, ini datanya dari mana? Nanti datanya harus Bapak Ibu inputkan melalui tracerstudy.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Jadi diinput melalui tracerstudy.kemdikbud.go.id ya. Nah, best practice-nya bagaimana kalau di perguruan tinggi saya ya di TS ya. Nah, best practice-nya itu adalah harus ada unit kemahasiswaan yang bertugas untuk mengelola pengelolaan data study tracer, ya, tracer study. Bapak Ibu bedakan antara lulusan dan alumni. Ya, IKU 1 itu mengukur lulusan, bukan alumni Bapak Ibu. Apa bedanya? Lulusan itu adalah ketika baru lulus hingga 3 tahun setelah lulus itu adalah lulusan. Dan IKU 1 hanya menilai lulusan ya fresh grade sampai 3 tahun setelah lulus. Itulah kenapa tugasnya biasanya di Direktorat Kemahasiswaan, bukan bukan di bidang 4 ya. Kalau alumni itu adalah tugasnya bidang 4 ya, urusan dengan alumni. Kalau lulusan beda, lulusan bukan alumni. Lulusan itu masih 0 tahun sampai 3 tahun setelah lulus ya. Jadi harus ada unit kemahasiswaan yang bertanggung jawab mengelola study tracer. Kemudian ini harus jangan dijadikan aktivitas ad hoc Bapak Ibu ya. Jadi selalu datanya harus dipantau. Setidaknya di setiap semester ada yang lulus dan seterusnya. Itu adalah IKU 1. Nah, bagaimana IKU 2? IKU 2 itu adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kampus, di mana cukup 10 kredit atau mahasiswa mendapatkan prestasi nasional dan atau internasional. Jadi bukan 20 SKS ya, harusnya 20 SKS memang secara aturan, tapi Kepmen memberikan ruang cukup 10 SKS saja itu sudah dihitung 1 poin penuh. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang harus dilakukan melalui IKU 2 ini? Pelaporannya adalah data MBKM, capaian MBKM dan konversinya, dan juga data prestasi nasional atau internasional. Nah, inputkannya nanti lewat mana? Lewat PD Dikti, Bapak Ibu ya, lewat new feeder PD Dikti, dan nanti akan masuk ke sana, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilihat dari berapa sih mahasiswa yang mengambil kredit MPKM di semester tersebut ya, yang mengambil rekognisi MPKM di pelaporan PD Dikti, kemudian berapa juga mahasiswa yang mendapatkan prestasi nasional atau internasional untuk dilaporkan. Nah, best practice-nya bagaimana? Biasanya dikelola lintas direktorat atau unit, Bapak Ibu ya. Jadi harus ada beberapa unit yang handle data-data ini. Nah, pelaporan itu harus dilakukan setidaknya 4 kali per semester, Bapak Ibu. Biasanya kalau best practice-nya seperti itu ya. Jadi biasanya kami akan membagi seperti ini. Jadi push pertama itu biodata, data-data mahasiswa baru kita masukkan, kemudian push yang kedua FRS dan lomba. Nah, IKU 2 ini MBKM kita masukkan di saat push yang ketiga ini Bapak Ibu. Ya, jadi push 2 dan push 3. Tidak kita tumpuk di akhir pada saat pelaporan akhir semester. Kenapa? Karena ini akan membebani sistem Bapak Ibu. Jadi kita bagi menjadi 1, 2, 3, dan 4 seperti ini. Dan ini harus menjadi aktivitas yang reguler ya. Ini adalah IKU 2. Nah, kemudian bagaimana dengan IKU 3? Data dosen beraktivitas di luar kampus, ya. Bagaimana ini harus diinput oleh dosen dan dipantau oleh unit direktorat. Jadi ini Bapak Ibu, dosen-dosen yang beraktivitas di luar kampus, ya magang, proyek, dan lain-lain,
atau membimbing mahasiswa berprestasi itu harus diinputkan oleh dosennya sendiri ke dalam sister, Bapak Ibu. Ya, ke dalam sister. Kemudian kalau data dosen membimbing mahasiswa berprestasi, prestasi-prestasi ini diinput lewat PD Dikti, Bapak Ibu. Nah, update pelaporan ini sebaiknya memang setidaknya 2 kali per tahun, supaya nanti datanya terus diperbarui. Oke, jadi nanti kalau data dosen beraktivitas di luar kampus ini nanti diinput oleh dosen sendiri, dia misalkan dia pernah magang dan seterusnya. Sementara ini adalah data dosen membimbing mahasiswa berprestasi. Ini juga pakai Neo Fidel BD Dikti dan juga nanti ini Bapak Ibu dilaporkan ke sana. Jadi ada 2 cara Bapak Ibu. Kalau yang dosen membimbing mahasiswa berprestasi itu memang bisa dilaporkan lewat BD Dikti. Kalau yang aktivitas dosen sendiri diinputkan dosen sendiri melalui sistem. Nah, IKU 4. Saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang ikut praktisi mengajar ya di kampusnya ya. Bagaimana dengan IKU 4 Bapak Ibu pelaporannya? IKU 4 ini adalah praktisi mengajar di dalam kampus ya. Acuannya adalah praktisi terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di dalam 1 tahun. Nah, ini acuannya adalah menggunakan sister dan PD Dikti ya. Jadi kalau misalkan ada yang ikut itu Bapak Ibu praktisi yang datang ke kampus itu bisa diinputkan nanti Bapak Ibu di menunya sister kampus ya. Ya Bapak Ibu, di menunya sister kampus. Ya, jadi ini bisa juga dilaporkan dulu, dibuat akunnya dulu Bapak Ibu. Jadi dosennya dicatat dulu di sister, ditambahkan untuk admin pusat itu ada menunya untuk menambahkan dosen secara mandiri, Bapak. Menambahkan praktisi secara mandiri. Nanti diinputkan Berarti namanya, yang tadi yang tim SPMI-nya yang N, tadi yang NIK-nya dan seterusnya. Ya, ada suara masuk tadi. Ya, jadi nanti lewat sisternya admin kampus itu ada menu untuk memasukkan praktisi, Bapak Ibu. Itu nanti dimasukkan dulu, baru nanti kemudian dilaporkan juga di dalam PD Dikti, ya Bapak Ibu. Nah, atau lewat platform yang lain, ada program praktisi mengajarkan Dikbud. Kalau ini otomatis nanti akan masuk sebagai capaian IKU 4. Nah, ini adalah terkait dengan IKU 4. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sering adakan kuliah tamu atau ada dosen yang datang agak lama ngajar, nah itu diinputkan nanti ke sistem, ya, ke menu itu praktisi. Baik. Nah, mohon maaf. Kemudian kita ke IKU 5, Bapak Ibu, ya. IKU 5 ini adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Ini yang dilihat adalah paten, HKI, dan juga publikasi, Bapak Ibu. Ya, jadi ini ya, publikasi, pembuatan buku, HKI, atau data kerjasama dengan mitra, dan lain-lain, itu menjadi dasar dari penetapan IKU 5. Nah, ini akan memanfaatkan beberapa aplikasi lain, ya, seperti Sinta dan Kedereka di sini. Sinta untuk publikasi dan Kedereka untuk kolaborasi dengan mitra industri. Jadi kalau ini data kerjasamanya nanti bisa diinput di Kedereka, diinput secara manual, dan kemudian nanti ini akan dilengkapi juga dengan Sinta. Ya. Kalau Sinta otomatis dia akan menarik data dari Google Scholar, dari Scopus, dan lain-lain. Kemudian nanti akan kelihatan titik temunya, dan nanti akan menjadi data di sini. Nah, best practice-nya bagaimana? Harus diinput oleh unit terkait riset ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus dilakukan setidaknya 2 kali per tahun. IKU 5 ini jadi harus sering-sering dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana dengan IKU 6? Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia ya. Mitra kelas dunia itu tidak harus dari luar negeri, dari dalam negeri juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau ini inputkannya jelas, ini harus di laporan kerma.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus ada admin kampusnya, kemudian admin kampusnya nanti secara rutin mengunggah MOU baru dan implementasi ke dalam laporan kerma supaya bisa itu apa dipantau ya progresnya ini laporan kerma ini. Jadi nanti ini tidak ada sistem maaf, tidak menggunakan sister, tidak menggunakan PDDikti, tapi menggunakan sistem khusus yang namanya laporan karma, dan nanti Bapak Ibu bisa menginputkan di sana. Yang diinputkan biasanya terutama MOU-nya ya, scan MOU-nya, PKS-nya, kemudian bukti implementasi kegiatan, dan seterusnya. Itu menjadi capaian dari IKU. Nah, ini harus diinput oleh unit yang memantau kerjasama, dan kegiatan ini harus dilakukan setidaknya 2 kali per tahun. Baik.
Kemudian bagaimana ya dengan IKU 7 Bapak Ibu? Nah, ini adalah yang lagi seru ya. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Ada syaratnya Bapak Ibu IKU 7 ini. Jadi nanti akan dihitung berapa jumlah kelas yang dilaksanakan dengan kolaboratif dengan bentuk tersebut. Jadi ini adalah jumlah mata kuliah yang menggunakan case-based method atau project-based learning Bapak Ibu, atau ada yang bilang TBP atau team-based project. Bagaimana ini Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu kan punya komponen penilaian ya di setiap semester ya. UTS 20%, UAS 20%. Nah, komponen-komponen itu nanti khusus untuk studi kasus dan juga project based learning itu harus mencapai setidaknya 50% atau lebih Bapak Ibu. Nah, ketika sebuah mata kuliah itu aktivitas asesmen yang menggunakan studi kasus atau project based learning, maka dia bisa menyumbangkan 1 poin Bapak Ibu untuk IKU 7 ya, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, kalau ini jelas, ini adalah langsung aja ini data rencana evaluasi atau asesmen dilaporkan lewat Neofeeder PDDikti ya. Jadi ini tinggal bisa dilihat aja nanti Bapak Ibu, apakah kelasnya Bapak Ibu itu di kampus tersebut itu sudah menggunakan studi kasus atau project based learning. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Misalkan ada mata kuliah struktur bangunan misalkan ya, mata kuliah struktur bangunan. Terus struktur bangunannya itu ada 5 kelas paralel. Struktur bangunan A, B, C, D, E. Kalau misalkan hanya A saja yang pakai project base, kemudian kelas B, C, D, E-nya tidak menggunakan, maka tidak akan dihitung oleh Dikti. Jadi syaratnya adalah semua kelas paralel ini harus ya, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, bagaimana dengan IKU 8? IKU 8 ini adalah program studi berstandar internasional, Bapak Ibu. Acuannya apa? Bila ini nanti adalah rasio jumlah program studi di kampus tersebut yang sudah terakreditasi internasional, contohnya ASIIN, APET, dan lain-lain, atau sudah sertifikasi internasional, ya sertifikasi internasional seperti AUN QA, ya Asian University Network Quality Assurance itu termasuk sertifikat internasional, Bapak Ibu. Jadi harus punya salah satu dari dua itu ya. Nah, ini nanti pelaporannya ada dua, yaitu sangat mudah sekali, tinggal mengunggah ijazahnya. Ini dilaporkan secara berkala melalui ini ya, sistem PDDikti dan BNPT. Jadi ini akan diupdate secara manual oleh user, dan ini adalah nanti akan bertukar dengan PDDikti datanya. Nah, ini datanya tidak begitu dinamis Bapak Ibu, karena kalau akreditasi itu kan 3 tahun sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi IKU 8 ini pergeserannya sangat lambat, tapi ya juga kalau prodinya banyak ya tentu saja akan terus bergulir setiap tahun. Ya. Tapi kalau prodinya tidak banyak ini jangan sampai. Nah, bagaimana strategi manajemen PT untuk mendorong pencapaian IKU? IKU itu adalah urusannya pelaporan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk IKU ini kebanyakan memang pelaporan. Jadi eh, perguruan tinggi Bapak Ibu harus punya strategi pengolahan data yang baik. Ya, nanti akan mungkin dijelaskan oleh Pak Valda ya, bagaimana nanti mungkin Sevima mempunyai solusi seperti itu. Tapi kuncinya adalah akuisisi data Bapak Ibu. Jadi percuma kalau nanti Bapak Ibu aktif ya melakukan berbagai aktivitas yang bisa mendorong IKU tapi ternyata tidak dicatat ya. Nah, bagaimana mencatat itu harus ada campur tangan dari pimpinan Bapak Ibu. Jadi kalau di kampus kami itu kami membagi semua kontrak menteri dengan IKU. Jadi karena kami PTNBH, rektor selalu menandatangani kontrak kerja dengan menteri dan kemudian nanti menteri akan memberikan seperangkat itu ya IKU yang harus dicapai. Nah, capainya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ini ya, rektor sudah berkontrak dengan menteri harus mencapai IKU sekian 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 dan seterusnya. Nah, nanti itu dibagi Bapak Ibu. Dari 8 IKU itu nanti dibagi dari wakil rektor 1, 2, 3, 4 itu akan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Oh, kamu IKU 5, IKU 1, IKU 4, IKU 2, 3 dan seterusnya 7. Jadi akan di breakdown dari kontraknya Mas Menteri dipecah ke bawah seperti itu. Nah, kemudian dari WR ini, wakil rektor, dia akan menurunkan ke kinerja dekan dan direktur. Jadi misalkan saya kebetulan bertugas di bawahnya WR1 Bapak Ibu. Jadi saya kebagian adalah IKU 1 dan 2. IKU 1, 2, dan 7 saya Bapak Ibu.
yang spesifik ke saya adalah IKU 1, IKU 2 dan IKU 7. Jadi IKU 1, 2 dan 7 diturunkan ke WR1, kemudian WR1 diturunkan ke sini, ke bagian direktur sini. Ya, itu adalah IKU yang harus saya capai. Jadi nanti ini harus diturunkan Bapak Ibu kinerjanya, siapa yang bertanggung jawab dan itu akan menjadi penilaian dari kinerjanya masing-masing. Nah, nanti ini akan diturunkan lagi tugasnya ke Kadep dan ke Prodi dan semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusung target itu tadi. Ya, jadi itu nanti akan dikumpulkan ke sini ke atas dan seterusnya. Termasuk ini nanti ada IKU 3, IKU 4 itu nanti kalau IKU 4 itu kan praktisi mengajar ya. Itu adalah tugasnya wakil rektor 3, yaitu sumber daya manusia organisasi. Sementara untuk urusan kerjasama internasional IKU 6 itu dengan WR4 nanti akan diturunkan dan seterusnya. Nah, jadi di breakdown Bapak Ibu siapa ditarget apa dan seterusnya. Contohnya seperti ini. IKU 2 itu adalah tentang MBKM, Bapak Ibu. Jadi misalkan targetnya ITS itu adalah 30% dari total mahasiswa, atau sekitar 8.000 mahasiswa harus MBKM. Nah, nanti dibagi teknik informatika, teknik fisika, semua prodi di ITS harus mendukung pencapaian angka 8.000 itu sesuai rasionya, dibagi dengan jumlah mahasiswanya masing-masing di setiap prodi. Nah, dia yang harus menyumbangkan. Oke. Dan yang terakhir adalah WR4 ini ya. Tadi nanti WR4 itu adalah terkait dengan PKU kerjasama dan seterusnya. Harus di breakdown Bapak Ibu dari atas ke bawah ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan cuma orang IT aja. Orang itu nggak bisa ngumpul, kita tanggung semua. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kalau di ITS itu karena sangat dinamis ya, target kerja ini selalu direvisi tiap tahun. Tolong diganti kata revisi dengan dinaikkan tiap tahun Bapak Ibu ya. Jadi kami selalu targetnya dinaikkan tiap tahun dan tiap kuarter kami harus melaporkan supaya nanti nggak numpuk di belakang kerjaan. Nah, ini adalah strategi pertama. Nah, strategi yang kedua itu adalah data adalah tanggung jawab bersama. Jadi jangan mengharapkan orang IT untuk input IKU Bapak Ibu. Ya. Jadi bedakan ada database atau infrastruktur TI dan juga data sendiri ya. Kalau database sama infrastruktur IT itu memang tanggung jawabnya tim IT perguruan tinggi, Bapak Ibu ya. Tapi kalau data itu adalah tanggung jawabnya semua orang. Jadi jangan meminta orang IT juga untuk input IKU 1 sampai IKU 8. Nggak selesai-selesai kerjaannya Bapak Ibu. Karena tanggung jawab mereka harusnya cuma aplikasi, database, sama infrastruktur IT. Tapi kalau masalah penggunaan dan pengumpulan data, itu adalah tugas dari seluruh stakeholder perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau saran saya nanti Bapak Ibu bisa membentuk tim pengelola dan manajemen data di kampus ya. Bisa dari bidang 1, bidang 2 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu tunjuk nanti PIC untuk setiap ya, setiap poin data pelaporan. Jadi misalkan IKU 1 tanggung jawabnya siapa, IKU 2 tanggung jawabnya siapa. Jadi harus jelas pembagiannya. Dan itu bukan urusannya orang IT. Orang IT cuma memastikan semuanya lancar, tapi data itu adalah urusannya stakeholder masing-masing. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tunjuk data steward ya atau wali data di setiap unit, yaitu orang-orang yang ada di setiap unit dan bertanggung jawab mengelola data Bapak Ibu ya. Nanti pastikan juga kualitas dan kelengkapan pelaporan datanya lengkap dan itu nanti jadi poin kinerja setiap unit. Jadi kalau di kampus saya ketika ada unit yang tidak lengkap melaporkan atau tidak mencapai sasaran tujuan, maka poinnya akan menurun. Nanti dampaknya banyak ke nilai kinerja, remunerasi, dan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi semua orang dipacu untuk mencapai nilai tertinggi. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, best practice berikutnya adalah tunjuk PIC untuk setiap item pelaporannya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan PDDikti itu ada di unit pengelolaan data ITS misalkan. Kita tidak menyebut nama direktoratnya ya. Kalau akreditasi itu urusannya adalah kantor penjaminan mutu. Jadi nanti dia yang berkontak. Kemudian ada juga poin kinerja perguruan tinggi. Nah, ini yang targetnya Pak Rektor dengan Mas Menteri itu adalah dikelola oleh unit pengelolaan dan pengendalian program. Nah, berikutnya ada IKU 1 sampai IKU 8 Bapak Ibu. Ini kami sebar. IKU 1 karena ngurusin lulusan itu kemahasiswaan. IKU 2 ini adalah terkait dengan MBKM di pendidikan. Ya, IKU 3 adalah inovasi pendidikan. Itu ya. Kemudian IKU 4 itu adalah terkait dengan SDM karena itu praktisi mengajar. IKU 5 itu adalah tadi HKI, paten dan lain-lain itu adalah diteruskan nanti ke riset dan pengabdian. Kemudian kalau IKU 6 itu adalah
terkait dengan jumlah mitra kerjasama internasional. Kemudian IKU 7 itu adalah unit terkait pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah terkait eh, jumlah kelas kolaboratif dan partisipatif. Dan nanti kalau IKU 8 itu adalah unit penjaminan mutu Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan semuanya ngumpul di orang IT, disebarkan. Siapa yang mengurusin ini disebarkan dan mereka nanti di training supaya menggunakan aplikasi IT supaya tidak lambat. Nah, bagaimana dengan best practice manajemen data institusi? Nah, ini skema data di tempat kami memang sangat rumit, di mana data-data mahasiswa itu bukan tanggung jawabnya unit IT pusat. Semua tanggung jawab kemahasiswaan itu ada di admin-admin departemen masing-masing. Ya. Jadi ini ada di unit masing-masing. Jadi mereka akan punya data steward atau wali data yang bertugas ngaduk ngaduk data ini. Nah, ini dari mahasiswa ini ya. Operator itu nanti juga input data, departemen juga input datanya sendiri, fakultas nanti yang memonitor. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya harus proaktif untuk mengkolek data dan juga mengunggahnya. Gitu. Nah, nanti di sini ada middleware-nya. Kebetulan kita pakai provider PDDikti ya, providernya Sevima. Di sini pakai jadi middleware. Middleware nanti yang bertugas input validator dan juga nanti ke PDDikti dan di sister. Nanti semua yang sudah dilaporkan ini nanti di PDDikti disebar Bapak Ibu. Ada yang ban PT, ada yang ya, ada yang PIN untuk menerbitkan ijazah dan ada juga sistem lain Bapak Ibu. Jadi semua ini ujungnya itu adalah untuk pelaporan ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap akuisisi data itu penting. Bapak Ibu harus menugaskan orang-orang yang bertugas untuk mengambil data di sini. Baik, saya rasa itu dulu Bapak Ibu untuk strategi tentang IKU. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Bu Indah. Silakan Bu. Baik, terima kasih, Pak Bagus. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita adalah sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung raise hand dan perkenalan dari perguruan tinggi mana ya, Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang ingin ditanyakan ke Pak Bagus. Oke, mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang malu-malu untuk open cam, mungkin bisa juga untuk bertanya melalui kolom chat Bapak Ibu. Monggo. Oke, sepertinya masih belum ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih belum, untuk ini Saya izin bertanya. monggo Ibu Baik, Catarina dari Undana. iya, ya baik. Eh, Singkat saja, jadi sebenarnya yang disampaikan Bapak pemateri tadi ini lebih ke eh, contoh-contoh yang dipakai atau best practice ya untuk PTNBH. Bagaimana dengan yang BLU misalnya kan kami masih BLU nih gitu. Mungkin bisa dibagi pengalamannya seperti itu. Saya kira itu saja. Makasih. Ya, baik Bapak Ibu. Kebetulan saya juga itu ya pemangku datanya IKU dan biasanya kami dikumpulkan Bapak Ibu. Kalau untuk masalah pelaporannya tidak ada perbedaan antara PTN dan juga BLU ya. Tadi semuanya sama, pelaporan IKU 1 sampai IKU 8 pakai apa sila karma atau bekerjasama. Kalau IKU 2-nya pakai pakai tracer tadi. Jadi tidak ada perbedaan. Semua pelaporannya sama untuk PTN, baik itu BLU, Satker maupun PTN BH. Yang berbeda hanya liganya saja dan insentifnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau best practice-nya saya rasa sama Bapak Ibu. Hampir di semua perguruan tinggi itu harus dibagi ya, karena data ini terkait dengan data yang besar, jadi harus dibagi unit-unit mana yang bertanggung jawab untuk menghandle data-data tersebut, mulai dari IKU 1 sampai IKU 8. Ya. Best practice-nya itu best practice di tempat kami ya, jadi kami ada yang namanya wali data di setiap unit, itu adalah orang yang khusus bertanggung jawab menjaga data, jadi bukan di IT, Bapak Ibu. Dan sekali lagi kalau untuk pelaporan tidak ada perbedaan ya antara PLU Santri maupun PTNBH. Semuanya lewat platform yang sama untuk PTN.
Baik, Bapak Ibu, eh ini mungkin dari Bapak Ibu perguruan tinggi, apakah sudah ada yang melakukan proses implementasi untuk IKU-nya ini atau masih memulai untuk proses implementasi IKU? Nah, ini mungkin bisa dituliskan juga ya Bapak Ibu ya melalui kolom chat dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, izin saya highlight dan rangkumkan yaitu jadi untuk penanggung jawab perihal IKU ini adalah dari semua bagian. Jadi tidak hanya di satu orang saja, yaitu bukan di bagian data saja, melainkan penanggung jawabnya ini adalah di seluruh bagian PT, yaitu akuisisi dari berbagai pihak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan Pak Bagus. Bagaimana menyadarkan ke stakeholder di perguruan tinggi yang lain bahwa kalau misalkan di perguruan tinggi swasta ini untuk menghadapi pelaporan IKU-nya, Pak Bagus. Eh, saya rasa kalau yang tahun kemarin kan PTS sebenarnya belum wajib ya Bu ya, tapi harus melaporkan ke LLDikti. Nah, saya belum tahu pasti ya apakah ini jadi atau tidak, tapi ada kemungkinan nanti IKU ini akan menjadi wajib ya. Sekarang masih di LLDikti fase pelaporannya, nanti bisa jadi setiap PTS wajib melaporkan. Tapi yang penting Bapak Ibu, IKU ini harus tetap dipelihara karena hampir semua hibah ya, hampir semua hibah dari pemerintah melalui dikti itu nanti akan melihat capaian IKU-nya sebagai dasar penilaian Bapak Ibu. Ya, jadi itu menunjukkan betapa pentingnya untuk kalau memang belum wajib melaporkan, setidaknya dipelihara angkanya Bapak Ibu. Karena itu nanti harus dilaporkan. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan hibah sekian, hibah PKKM misalkan, nanti akan dilihat IKU 1 sampai IKU 8 dari tahun ke tahun itu berapa angkanya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah punya budaya untuk menyimpan data ini, meskipun tidak dilaporkan, Bapak Ibu saya yakin akan kesusahan untuk setiap itu ya, mengajukan hibah ini. Seperti itu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu perguruan tinggi, adakah yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu ke Pak Bagus? Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Bagus, sebelum kita lanjutkan ke narasumber kedua, apakah ada satu atau dua patah kata untuk proses implementasi IKU di perguruan tinggi, Pak Bagus? Baik. Jadi IKU ini sebenarnya sebuah aktivitas yang harus holistik dan komprehensif ya Bapak Ibu. Ya, artinya harus ada willingness dari pucuk pimpinan untuk membagi tugas dan menjadikan eh, keterpenuhan pelaporan ini sebagai capaian kinerja unitnya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kalau pimpinan belum menyadari ini nggak penting, maka tidak akan dilakukan biasanya seperti itu. Nah, enforcementnya itu adalah nanti kinerja. Ya, nanti ujung-ujungnya kalau di kami berdampak pada remunerasi itu dilihat dari capaian-capaian IKU tadi. Kalau kebetulan ada IKU yang turun dan itu tanggung jawab unit saya, maka itu nanti tentu saja akan ada itu ya mekanisme reward atau punishment-nya gitu. Kalau di tempat saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus untuk pemaparan di hari ini. Baik, Bapak Ibu, kalau misalkan memang masih belum ada pertanyaan atau belum ada mau sharing diskusi dari Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu untuk di sesi pemaparan kedua. Nah, seperti biasa, kalau semisal ada regulasi baru di Sevima langsung menerjunkan tim product research juga Bapak Ibu untuk menerjemahkan regulasi ke dalam Sevima platform. Nah, dan mencari tahu juga tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dan dalam proses implementasinya. Untuk itu, tim Sevima mendapati juga bahwa banyak perguruan tinggi yang kesulitan untuk menemukan strategi khusus dalam peningkatan nilai di tiap poin IKU-nya. Lalu, apalagi tantangan yang dihadapi dari perguruan tinggi dan bagaimana Sevima Platform akan membantu, berikut akan disampaikan juga oleh Bapak Valda Orchidea, selalu Product Manager di Sevima. Monggo, Pak Valda. Apakah sudah siap, Pak Valda? Sudah siap, Mbak Indah. Apakah suara Oke. saya masuk?
Sudah masuk, Pak Falda. Oke, terima kasih. Ya, baik, saya izin memulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Valda sebagai Product Manager di Sevima. Nah, kebetulan sekali tadi Pak Bagus sudah menyampaikan terkait apa namanya strategi ya, bagaimana penerapan IKU di masing-masing perguruan tinggi. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan bagaimana cara pelaksanaannya, seperti dokumentasi datanya. Tadi kan Pak Bagus juga sempat mention bahwa eh, data ini adalah salah satu yang penting. Nah, bagaimana caranya agar data-data tersebut itu bisa terdokumentasikan, terlaporkan, dan juga kita bisa memproyeksikan juga Bapak Ibu terkait IKU ini, nah di Sevima Platform. Nah, itu yang akan saya bahas di sini. Nah, karena ini juga regulasi baru yang dimana diwajibkan juga untuk ke PTS yang awalnya hanya perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin saya akan share screen ya Bapak Ibu ya terkait paparan saya dan juga bagaimana caranya untuk melakukan pendokumentasian di Sevima Platform dan juga pelaporannya gitu. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, Sevima baru saja merilis dashboard IKU di bulan Juni kemarin, Bapak Ibu. Nah, di sini harapannya eh, Bapak Ibu nanti bisa mengetahui terkait seperti apa sih dashboard IKU ini dan juga mengapa kita membuat dashboard IKU ini. Nah, Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus juga terkait dashboard IKU, di mana dashboard IKU sebagai acuan referensi salah satunya untuk dana-dana hibah, untuk matching fund, competitive fund, dan bantuan operasional, di mana matching fund ini untuk dana hibah ketika perguruan tinggi memiliki kerjasama dengan mitra perguruan tinggi ya. Lalu competitive fund yaitu untuk peningkatan kesiapbekerjaan lulusan melalui penguatan kapasitas teaching factory untuk vokasi. Nah, lalu ada bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri ya, di mana bantuan operasional ini juga dibuat seperti liga. Nah, ada liga perguruan tinggi negeri PTNBH gitu ya, PTNBLU, PTN Satker. Nah, itu semuanya ada sebagai referensi untuk eh, salah satunya untuk acuan dana hibah. Tapi tujuan IKU sendiri sebenarnya cukup bagus sekali ya, sangat bagus sekali yaitu untuk mengukur dampak perguruan tinggi terhadap masyarakat dan sebagai pedoman dan standar penilaian untuk PTN dan juga LLDT serta PTS. Nah, kami melihat adanya problem Bapak Ibu dalam melakukan pemantauan untuk pelaporan IKU pastinya ya. Nah, problemnya adalah kalau kita melihat di dashboard IKUPT Kemendikbud, nah IKUPT Kemendikbud itu ya, di mana perguruan tinggi itu kesulitan untuk mengetahui detail data perhitungan indikator kinerja utama hingga ke level prodi untuk mengambil keputusan dalam perbaikan performa perguruan tinggi sesuai standar IKU. Nah, jadinya kalau kita melihat di IKUPT Kemendikbud, nah itu kan di mana semua rekap data IKU perguruan tinggi ada di situ. Nah, biasanya di sana tidak mencapai ke level yang sangat detail untuk data-datanya. Jadi kita belum bisa melihat pro di mana sih yang kurang dan pro di mana yang perlu ditingkatkan gitu ya. Itu di sana belum sampai level ke sana ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu Sevima Platform kita membuat sebuah dashboard IKU untuk mempermudah pengambilan keputusan sesuai standar indikator kinerja utama perguruan tinggi. Di mana harapannya dengan dashboard IKU ini, Bapak Ibu bisa memproyeksikan terkait eh, performa IKU perguruan tinggi hingga ke level prodi. Jadi data ini sifatnya itu real time per hari akan selalu terupdate ya Bapak Ibu ya, di mana data tersebut nantinya Bapak Ibu jadi bisa melihat tanpa harus mengetahui di akhir pelaporan IKU ya Bapak Ibu ya. Di akhir tahun jadi eh, kita bisa tahu per kuartal ataupun per hari ya untuk update datanya sehingga Bapak Ibu bisa membuat keputusan di hari itu tanpa harus menunggu akhir tahun periode gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada data IKU diambil berdasarkan pencatatan penggunaan modul di Sevima Platform. Jadi semuanya ini kita ambil dari semua modul-modul yang di Sevima Platform yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, eh, ini juga bisa memproyeksikan hingga level ke prodi. Dan juga ketiga,
mengetahui detail data perhitungan IKU. Nah, di sini kita juga ada untuk unduh data, di mana data-data tersebut kita tahu detailnya seperti apa, bobotnya itu berapa, dan juga kita juga tahu untuk rekomendasi kira-kira IKU mana yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Nah, harapannya tools ini bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan pelaksanaan IKU. Nah, bagaimana caranya untuk mendokumentasikan dan juga mencatat semua data, semua aktivitas perguruan tinggi di semua modul CVM platform untuk mendapatkan proyeksi IKU. Nah, itu kita harus menggunakan eh, modul-modul yang ada di CVM platform. Yang pertama adalah modul kepegawaian. Modul kepegawaian ini mensupport untuk IKU 3, IKU 4, dan IKU 5. Di mana IKU 3 ini dosen berkegiatan di luar kampus, IKU 4 praktisi mengajar dalam kampus, IKU 5 hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Nah, semua ini nanti bisa dicatat di modul kepegawaian, di riwayat kepegawaian. Jadi pegawai masing-masing dosen gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita juga ada di modul Siakat Klut, yaitu di modul Siakat Klut ini Bapak Ibu juga bisa eh, mendokumentasikan terkait semua data mata kuliah, di mana mata kuliah itu nanti akan dimappingkan untuk komponen evaluasinya dengan metode evaluasi, di mana metode evaluasi tersebut akan mensupport terkait IKU 7. Nah, IKU 7 ini terkait kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana caranya. Lalu yang kedua, data aktivitas prestasi, yaitu mahasiswa digunakan untuk IKU 2, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar. Sama juga ada data akreditasi prodi internasional, itu digunakan untuk IKU 8. Serta ada eh, Sevima modul karir link ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk modul karir link bisa digunakan untuk tracer study, di mana datanya juga bisa digunakan untuk memproyeksikan IKU 1 untuk lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang terakhir ada modul MBKM. Nah, modul MBKM ini digunakan untuk mencatat semua aktivitas kegiatan mahasiswa di luar kampus. Nah, itu mensupport untuk IKU 2. Nah, satu lagi adalah modul kerjasama. Nah, modul kerjasama ini masih kami kembangkan ya Bapak Ibu ya, di mana nanti akan mensupport terkait IKU 6, terkait kerjasama perguruan tinggi dengan mitra perguruan tinggi. Nah, seperti apa sih skema dashboard IKU yang ada di CVMA platform? Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi untuk modul di CVMA platform, di situ kita punya modul Siakat Klut, modul kepegawaian, Karir dan MBKM, serta kerjasama ini, di mana semua data ini akan ada data IKU. Nah, dashboard pimpinan IKU itu hanya untuk memproyeksikan ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk memproyeksikan dashboard pimpinan IKU ini, memproyeksikan kira-kira IKU sekarang yang didapatkan hari ini itu mendapatkan berapa dan peningkatan yang harus dilakukan apa saja. Itu yang ada di dashboard pimpinan IKU. Tapi tidak terintegrasi dengan IKU PT Kemendikbud.go.id gitu. Nah, karena memang dari IKUPT Kemendikbud ini datanya itu diambil dari pelaporan yang feeder, sister, tracer study Kemendikbud. Nah, data-data ini Bapak Ibu, data IKU yang ada di modul-modul Sevan Platform juga bisa diintegrasikan ke NeoFeeder untuk pelaporan Pendikti, ke sister, dan juga tracer study Kemendikbud. Gitu. Jadi semua data tersebut akan diambil dan nantinya dilaporkan dan setelah dilaporkan akan muncul di IKUPT Kemendikbud.go.id. Jadi pelaporannya jalan, proyeksinya juga ada. Proyeksi tujuannya untuk Bapak Ibu bisa mengerti mana yang harus ditingkatkan nantinya. Ini skemanya. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Bagus ya, sumber-sumber data dari Tracer Study Kemendikbud, maaf, dari IKUPT Kemendikbud, itu dari mana saja datanya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, kita mungkin mulai dari IKU 1 ya Bapak Ibu ya. Sekaligus saya demokan terkait dashboard IKU ini dan juga kira-kira ini bagaimana sih caranya gitu. Nah, IKU 1 yaitu terkait penyerapan lulusan Bapak Ibu. Penyerapan lulusan yaitu modul Career Link, di mana Career Link ini kita jika melakukan tracer study di Career Link,
dan juga sudah diisi oleh lulusannya. Nah, di sini kan akan ada kriteria di mana lulusan bekerja, wira swasta, dan lanjut studi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akan saya demokan ya. Jadi ini demo kami. Modul dashboard IKU ada di sini Bapak Ibu, di dashboard pimpinan. Lalu kita masuk ke dashboard IKU. Nah, di dashboard IKU ini kita bisa melihat ketercapaian kita. Di sini ada spider chart untuk mengetahui kira-kira IKU mana yang kurang dan IKU mana yang sudah bagus ya. Contoh di sini ternyata eh, mohon maaf IKU 8 dan IKU 6 memang masih belum ada ya. Tapi IKU yang kurang di sini kita bisa lihat IKU 2 yaitu IKU 2 di mana masih 33%. Nah, di sini kita tahu mana yang harus ditingkatkan untuk IKU 2-nya. Nah, selain itu kita bisa lihat hingga ke level prodinya Bapak Ibu. Mana prodi mana yang kira-kira masih sangat kurang perform. Nah, ini contoh adalah S1 arsitektur. Ini KU2-nya sangat 0%, di masih belum ada. Contoh lagi D4 perhotelan dan pariwisata. Di sini semuanya masih 0%, belum tercatat. Nah, itu bisa kita lihat proyeksinya. Nah, IKU 6 sama IKU 8 juga masih belum karena IKU 6 bergantung dengan modul kerjasama kami yang masih kami kembangkan dan IKU 8 juga masih bergantung sama improvement kami untuk di modul akademik. Nah, di sini kita bisa melihat dan juga kita bisa filter per prodi dan per fakultas. Nah, kita juga bisa unduh data, Bapak Ibu, untuk mengetahui detail perhitungan dari setiap IKU ini. Nah, di sini kita bisa lihat semua datanya dan kita bisa tahu terkait lulusan mana yang sudah bekerja, wira swasta, dan juga lanjut studi. Nah, itu kita bisa melihat detailnya dan di bawah juga ada rumusnya, Bapak Ibu. Kita ke bawah. Nah, di sini ada rumusnya yang sudah terhitung. Nah, di sini. Dan ini di sini ada bobotnya juga ya Bapak Ibu ya. Bobot poin IKU. Oh, ternyata atas nama Junius ini dia mendapatkan poin IKU 0,7 karena dia bekerja full time lalu dia juga mendapat waktu tunggu lulusannya 1 bulan. Nah, dan mendapatkan gaji sesuai eh, UMP ya, sesuai UMP 1,2 UMP gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, di sini bagaimana caranya agar IKU 1 ini terisi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita kembali ke modul awal Savino Platform ya. Di sini kita bisa melihat modul career link Bapak Ibu. Modul career link ini tujuannya untuk melakukan tracer study dan juga portal karir ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan jika ada lowongan pekerjaan atas mitra dari perguruan tinggi. Nah, itu bisa diinformasikan juga ke sini dan semua aplikasi semua untuk lowongan pekerjaan bisa di-apply di sini. Nah, nah ini adalah tracer study-nya. Jika kita klik tadi. Nah, tracer study, Bapak Ibu bisa membuat kuesioner baru di sini. Di mana kuesioner ini eh, kita bisa mempunyai kuesioner yang template-nya lengkap, di mana ini mendukung terkait Kemendikbud, IKUPTN, BAN PT, dan juga semua LAM. Nah, ini template-nya. Lalu ada template Kemendikbud juga untuk membuat kuesioner lulusan berdasarkan kebutuhan Kemendikbud dan juga ada template pengguna lulusan. Ini tujuannya adalah untuk mensurvei atasan dari lulusan tersebut ketika bekerja, apakah lulusan ini bagus atau tidak gitu ya untuk pengguna lulusan. Dan ini ada template kosong juga. Nah, Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk template lengkap karena nanti bisa digunakan untuk laporan ke Kemendikbud, untuk IKUPTN dan juga untuk akreditasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sudah ada template pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, dan juga Bapak Ibu juga bisa melakukan eh, apa namanya edit, melakukan edit dan juga tambah kuesioner untuk sesuai kebutuhan perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa dilakukan dan juga nantinya Bapak Ibu cukup dengan mengirim
mengirim kuesioner ini nantinya akan diterima oleh lulusan-lulusan Bapak Ibu dan untuk mengisi di aplikasi Karirlink. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk Treasure Study dan juga untuk IKU nomor 1. Saya kembali lagi ke PPT. Nah, IKU 1 tadi eh, IKU 1 ini ada bekerja, di mana bekerja harus lulusan mendapatkan gaji 1,2 kali UMP dan juga masa tunggunya mendapatkan pekerjaan yaitu kurang dari 6 bulan dan juga 6 sampai 12 bulan. Sedangkan wira swasta juga sama seperti itu, tapi harus sebagai pendiri atau pasangan pendiri perusahaan. Lalu lanjut studi. Nah, lanjut studi juga sama, yaitu masa tunggunya ya kurang dari 6 bulan dan juga 6 sampai 12 bulan. Namun di sini ada beberapa catatan di mana PT yang harus eh, yang lanjut studi lulusan ini yaitu PT dalam negeri terdaftar di Pendikti dan PT luar negeri yang diakui Kemenristek-Dikti. Seperti itu Bapak Ibu untuk IKU 1. Nah, untuk IKU 1 perhitungan yang besar adalah yaitu lulusan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dan memiliki gaji 1,2 kali UMP Bapak Ibu. Itu bobotnya paling besar. Nah, untuk wira swasta ini juga memiliki bobot besar di mana lulusannya kurang dari 6 bulan sudah berhasil mendirikan perusahaan dan juga digaji 1,2 kali UMP. Lalu untuk lanjut studi, ini juga mendapatkan poin 1 saja ya Bapak Ibu ya, lulusan lanjut studi ini. Tapi dengan catatan tadi masa tunggunya kurang dari 6 bulan dan juga 6 sampai 12 bulan. Ini untuk IKU 1. Kita lanjut lagi ke IKU 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, IKU 2 yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus. IKU 2 ini dari modul MBKM, mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Ada MBKM outbound dan juga MBKM inbound. Di mana MBKM outbound mahasiswa yang melakukan aktivitas di luar kampus dan memiliki minimal 10 SKS, seperti yang Pak Bagus tadi sampaikan. Lalu MBKM inbound, mahasiswa dari mitra yang diterima untuk melakukan perkuliahan di dalam kampus. Ini juga menjadi salah satu perhitungan dan juga mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi mendapatkan juara lomba tingkat nasional atau internasional dan juara yang dianggap juara 1, 2, dan 3 serta perguruan tinggi wajib melakukan eh, memvalidasi apakah prestasi ini benar atau tidak. Nah, bagaimana untuk IKU 2 penerapannya? Ya, penerapannya mungkin saya tidak detail ya Bapak Ibu ya. Untuk penerapannya nanti Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, mengekspor modul kami sendiri. Nah, di sini ada MBKM ya Bapak Ibu ya, modul MBKM, di mana modul MBKM ini ketika aktivitasnya didokumentasikan dan juga ada aktivitas yang dibuka lowongannya dan mahasiswa bisa mendaftar, nantinya Bapak Ibu juga setelah aktivitas ini selesai dan sudah selesai nantinya, otomatis ini akan dikirimkan ke pelaporan new feeder nantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk ke pelaporan nantinya. Nah, jadi dari modul MBKM ini terkait aktivitas dan juga pelaksanaannya harus didokumentasikan agar bisa masuk ke pelaporan ke new feeder dan juga nantinya akan masuk ke proyeksi dashboard IKU ini. Nah, ini IKU 2 Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat datanya ada 18 mahasiswa MBKM inbound dan 8 mahasiswa MBKM outbound gitu ya. Nah, ini untuk yang MBKM. Lalu yang kedua terkait prestasi yang ada di modul akademik. Nah, di prestasi kita ada menu di kemahasiswaan. Nah, ini menu untuk SKPI ya Bapak Ibu, salah satunya. Salah satu menu untuk SKPI, yaitu kita ada aktivitas dan prestasi, di mana mahasiswa bisa mengajukan sendiri untuk aktivitas dan prestasinya dan divalidasi oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, mohon maaf, mungkin saya ke demo yang lain. Nah, di aktivitas dan prestasi ini nantinya pasti juga oleh eh, diambil datanya ke dashboard IKU kami. Contoh adalah
Nah, di sini Bapak Ibu. Ini data-data untuk prestasi-prestasi mahasiswa yang bisa diinputkan juga oleh admin dan juga mahasiswa bisa mengajukan dan divalidasi oleh admin. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk IKU2 ya Bapak Ibu ya. Saya izin lanjut lagi. Nah, IKU2 perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, IKU2 yang memiliki bobot paling besar adalah ketika mahasiswa mengikuti MBKM di luar kampus, yaitu bobotnya 50% ya Bapak Ibu ya. Lalu MBKM inbound, yaitu 20%, dan prestasi mahasiswa 30% bobotnya. Nah, ini juga masuk ke dalam perhitungan yang ada di unduh data tadi di dashboard IKU. Di situ juga ada poin-poinnya. Lalu selanjutnya ada IKU3, dosen berkegiatan di luar kampus, dan juga dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi berkegiatan di luar kampus. Nah, jadi ada tiga ya, Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa melihat di modul kepegawaian, itu kita bisa mendokumentasikan untuk mendatakan semua kegiatan tridharma di luar kampus untuk dosen-dosen, yaitu visiting science, data sharing, tugas tambahan, penelitian, dan juga tujuan perguruan tingginya juga. Misalnya perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi yang ada di dalam ranking 100 keyword. Lalu ada juga menjadi praktisi di dunia usaha, yaitu mempunyai perjanjian kerja PKWT, PKWTT, dan PKPW, atau bekerja sebagai konsultan dan tenaga ahli independen di perusahaan startup, BUMN, lembaga pemerintah, NGO internasional, hingga institusi multilateral. Nah, itu semua ada di sini. Nah, bagaimana untuk mendokumentasikan ini? Nah, itu kita bisa cek di modul di Savimo Platform ya, Bapak Ibu ya, modul kepegawaian. Nah, di modul kepegawaian ini, Bapak Ibu dosen juga bisa melakukan pengajuan sendiri yang nantinya akan divalidasi oleh admin. Nah, admin juga bisa membantu menambahkan. Seperti contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Contohnya misalnya terkait visiting science ya, visiting science. Itu di sini ada visiting science yang bisa ditambahkan, dan data-data ini yang nanti akan diambil untuk dashboard IKU. Nah, data ini juga harus dilaporkan ke sister. Nah, Savima Platform sudah terintegrasi dengan sister ya Bapak Ibu ya, di mana kita bisa melihat bahwa eh, ada modul sister di sini. Modul sister di mana nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu juga, dan jika ingin mengaktifkan bisa hubungi AM, account manager masing-masing untuk pengaktifannya. Nah, di sini ada modul sister Bapak Ibu. Nah, jadi kalau data tadi yang di riwayat pegawai itu bisa diintegrasikan ke sister dan juga nanti diproyeksikan juga di dashboard IKU, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya lagi kita lanjut ke IKU 4. Nah, rumusnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk IKU 3 tadi, jumlah poin dosen ber-NIDN yang berkegiatan di luar dan dibagi jumlah dosen ber-NIDN. Jadi ini eh, berdasarkan dosen yang ber-NIDN saja ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya IKU 4, praktisi mengajar dalam kampus. Nah, IKU 4 terkait praktisi mengajar dalam kampus ini dibagi menjadi 4, Bapak Ibu. Yaitu dosen memiliki sertifikasi profesi, di mana sertifikasi profesinya adalah berasal dari sertifikasi dari lembaga LSK dan LSP yang diakui pemerintah. Dan juga dosen dari anggota profesi. Nah, dosen anggota profesi ini dari lembaga profesi yang diakui pemerintah juga. Dan yang ketiga, dosen memiliki pengalaman kerja. Dan yang keempat adalah dosen yang memiliki jabatan akademik dan dosen praktisi. Nah,
mungkin yang perlu saya bahas, dosen memiliki pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja di sini itu masih sama dengan yang ada di IKU 3 ya Bapak Ibu ya, yaitu yang menjadi praktisi di dunia usaha, yaitu pengalaman kerja dari perusahaan startup, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, NGO, atau lembaga institusi multilateral, itu semuanya masih sama, yaitu yang diakui oleh pemerintah terkait pengalaman kerja tersebut. Nah, di sini kita bisa tahu juga Bapak Ibu, di mana jumlah dosen harus memiliki NIDN dan NIDK yang terhitung itu. Nah, di sini untuk dosen yang menjadi anggota profesi dan pengalaman kerja itu bobotnya 60%. Ini berdasarkan petunjuk dari apa ya? Juknis ya, Juknis dari petunjuk teknis dari IKU sendiri. Lalu ada juga jumlah dosen yang jabatan akademik dosen praktisi, ini 40%. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk mendatakannya di Siakap? Hampir sama dengan IKU 3 ya Bapak Ibu ya. Tapi eh, mungkin di beda menu riwayatnya saja. Jadi kita bisa cek kalau ini tadi visiting science. Nah, kalau misal tadi terkait sertifikasi profesi, anggota profesi itu harus didatakan juga di sini di penunjang. Nah, anggota profesi di sini ada. Lalu kita juga bisa cek, kita tambahkan juga untuk eh, hubungan kerjanya ya, praktisi mengajar. Biasanya di sini harus ada praktisi pengajar untuk bisa mengecek, menambahkan. Nah, di sini bisa ditambahkan salah satunya praktisi mengajar, jabatan akademik sebagai praktisi mengajar. Nah, di sini bisa ditambahkan dosen praktisi atau industri, di mana data tersebut nantinya juga bisa dilaporkan ke sister dan juga yang kedua bisa muncul juga di dashboard IKU. Nah, ini untuk IKU 4 ya Bapak Ibu ya. Hampir sama dengan IKU 3 karena di modul yang sama. Lalu kita ke IKU 5 Bapak Ibu. Hasil kerja dosen berdampak ke masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Nah, di sini ada 4 kategori juga. Yang pertama bahan ajar. Yang bahan ajarnya harus member ISBN, lalu masuk kategori jumlah karya nasional dosen ber-NIDN. Lalu ada publikasi. Publikasi juga harus minimal nasional ya Bapak Ibu ya. Book chapter internasional, nasional, jurnal, proceeding, dan konferensi. Dan juga paten dan penghargaan, paten dan serta hak cipta ya. Nah, ini juga ada dokumentasinya juga di sini Bapak Ibu, di riwayat pegawai. Di riwayat pegawai, di sini kita ada publikasi, pelaksanaan penelitian. Nah, di publikasi ini dosen bisa mengajukan juga dan divalidasi oleh admin, serta dari admin juga bisa menambahkan sendiri. Nah, di sini sudah ada jenis-jenisnya, sesuai dengan IKU tadi, kriteria IKU. Nah, ini IKU 5. Lalu kita kembali lagi, IKU 7 Bapak Ibu ya, karena IKU 6 tadi kan masih kami development dulu untuk modul kerjasamanya. Nah, ini IKU 7, di mana IKU 7 kita melihat dari kelas kolaboratif dan partisipatif. Ini mengacu ke modul akademik Bapak Ibu ya. Nah, di sini mata kuliah harus memiliki case-based method dan team-based project. Gitu. Case-based method dan team-based project. Di mana eh, hal tersebut harus memiliki metode evaluasi terkait aktivitas partisipatif dan juga hasil proyek lebih dari 50%, lebih dari sama dengan 50%. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita ke modul akademik. Nah, di modul akademik, kami sudah sediakan untuk data pelengkap, perkuliahan, dan unsur nilai. Nah, di sini sudah ada metode evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memappingkan kira-kira unsur evaluasinya apa dan metode evaluasinya apa.
Contoh praktikum ya, praktikum. Ini bisa kita tambahkan sebagai hasil proyek metode evaluasinya. Nah, hasil proyek itu dimappingkan. Bagaimana untuk eh, agar apa namanya? Agar nanti metode evaluasi ini bisa lebih dari 50%. Nah, itu bisa dilakukan komponen evaluasinya di masing-masing kelas ya Bapak Ibu ya. Masing-masing kelas atau mata kuliah gitu. Itu bisa dilakukan di sana. Jadi harus ditambahkan rencana evaluasi di setiap mata kuliah atau kelas. Nah, di sini bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Atau di kelas juga bisa, terkait bobot-bobotnya. Nah, sekali lagi untuk dashboard IKU, eh, hasil dari semua yang sudah terdokumentasikan, itu nantinya bisa kita lihat di unduh data ini, Pak Ibu, unduh data, dan kita bisa lihat IKU 1 sampai IKU 8 ya. Tapi IKU 6 dan IKU 8 masih kita kosongkan dulu karena ini masih dalam apa namanya? IKU 6 masih ada modul kerjasama yang harus kita kembangkan dulu, masih dalam proses pengembangan. Dan ini untuk data-datanya yang bisa kita lihat dan juga poin-poin IKU yang didapatkan oleh perguruan tinggi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan terkait dari presentasi dari saya untuk dashboard IKU ini? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand Bapak Ibu, kemudian langsung open mic dan perkenalan diri dari perguruan tinggi mana. Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Harben, Mbak Indah. Ada Oke. dari Harben, Harben dari isi Padang Panjang ya. Ah, untuk materinya bisa kita nanti akan kita kirim Pak Harben ya. Siap, Mas Pada. Persoalan DPT adalah pengisian data aktivitas dosen, pengisian ganda di sister dan di siakat. Bagaimana strateginya? Izin Baik, Pak. Mas Palda, bisa saya Silakan Pak Harben. sharing sebentar, Mas? Terima kasih, selamat Ya, Mas Palda. Ini ketemu di platform yang lain nih. Kalau bicara uh, khusus di Padang ada lagi ya, Mas. siap Pak. Mbak Indah izin ya. Jadi gini, Iya, kita di apa namanya di platform aktivitas dosen di IPU 5 itu. Nah, bagaimana strateginya nih? Ketika ya kita mengakui itu, ketika diisikan di Sevima, mereka tanya lagi, kami harus ngisi di sister juga, harus isi di Sinta juga, kan seperti itu. Double mereka tidak mau, Mas. Tidak mau mengisikan. Nah, ada enggak strategi kita? oh, baik Karena baik Pak. ini tidak harus divalidasi admin lagi kan. Nah, jadi eh, ya aktivitas itu terlalu banyak bagi mereka untuk diisikan di pelakon zakat dia juga, nanti pelaporan di Sister diisikan juga. Nah, itu persoalannya Mas Falda. Ada Oke, baik Pak. atau dari Sevima sudah bisa langsung ke Sister atau ke kalau kita kan ke Nevider nih. Nah, dengan sisternya bagaimana gitu Mas Falda? Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi untuk sister ini ya Bapak Ibu ya, Pak Erben ya. Jadi ada strateginya Pak, agar gimana caranya inputnya nggak dua kali gitu ya, nggak ganda gitu ya. Sebentar, saya ambilkan dulu eh, apa namanya screenshotnya dulu Pak. Jadi dulu saya sempat membuat kira-kira data mana yang bisa input dari Siakat saja dan data mana yang nantinya kita input di Sinta atau di Sister. Karena ada beberapa data yang memang beberapa beberapa data itu tidak terinput, tidak terintegrasi gitu, Bapak Ibu. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini eh, sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya.
Nah, jadi ini adalah saran dari kami untuk penginputannya, di mana kita melihat data jabatan fungsional itu cuma bisa diunduh saja, yaitu inputnya dari sister cloud, lalu unduh ke Siakat cloud. Jadi dari sister cloud di input, di Siakat cloud bisa mengunduh. Gitu. Nanti diunduh saja sebagai dokumentasi kita, karena kan Siakat cloud bisa juga sebagai evidence ya Bapak Ibu ya, evidence yang nantinya tidak hanya untuk pelaporan sister saja, tapi nanti untuk akreditasi atau SPMI itu kan juga mengambil data dari SIM kepegawaian ini. Gitu. Jadi cukup input di sister code untuk jabatan fungsional dan pendidikan formal. Ini yang warna biru ya. Warna biru itu input dari sister code, lalu unduh ke Siakat code dan pembimbing dosen ini. Karena memang dari sister itu tidak menyediakan untuk kirim data tersebut. Gitu. Jadi hanya kita bisa mengunduh saja. Gitu. Lalu yang lain, yang hijau ini ya Bapak Ibu ya. Hijau, warna hijau ini semuanya itu input dari Siakat. Lalu kita integrasikan ke sister gitu. Nah, integrasi ke sister itu otomatis kita akan mengunduh dulu data sister, lalu kita integrasikan. Tujuannya adalah data di sister dan juga data yang ada di Siakat itu sama gitu Bapak Ibu. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya publikasi karya. Ini yang paling beda Bapak Ibu ya, publikasi karya. Publikasi karya itu harus input dari Sinta. Harus input dari Sinta, lalu unduh ke sister dulu, lalu unduh ke Siakat Cloud. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa apa namanya? Kita tidak bisa integrasi ke Sinta ya Bapak Ibu ya. Karena Sinta juga masih belum teropen API-nya. Nah, jadi untuk integrasinya masih belum bisa. Yang bisa kita lakukan adalah untuk eh, apa namanya? Mengefisiensi kegiatan kita agar tidak perlu input di banyak hal gitu ya. Yaitu input dari Sintanya saja, lalu unduh ke sister dan unduh ke Siakat Cloud. Seperti itu untuk publikasi karya. Lainnya saya sarankan untuk input dari Siakat, Bapak Ibu ya. Nah, apakah cukup jelas Pak Harben terkait ini? Jelas Mas, tapi informasi seperti ini perlu ke dosen gitu ya. Iya, perlu ini Pak. Ah, Karena nanti eksekutornya dosen ya Pak ya. ya, aktivitasnya dosen. Oke lah, Mas, materinya ini bisa kita dapatkan supaya kita bisa viruskan ke dosen ini. Sebenarnya di Siakat Siap kita Pak. sudah menyediakan plafon IKU loh gini. Jadi kan persoalan Hmm, kita kan memang mengumpulkan data ini Mas Falda. Manajemen pengumpulan data. Nah, belum lagi integrasi ke aplikasi nasional itu. Apakah ke Tracer Study, Lanterma, SIM card Mawa, dan lain sebagainya. Itu persoalan kita di mengumpul datanya. Justru saya berpikir bagaimana membuat ini model pengumpulan data ini dengan satu aplikasi. Tapi double jadinya karena ini Sebima sudah menyediakan ini sebenarnya. betul Harusnya Pak. kita gunakan ini supaya lebih karena ini sudah ada semua saya lihat nih. Saya justru masih berpikir lokal ini saya menyediakan model sendiri mengumpulkan data ini. Ini ya sudah cukup lengkap ini. Tapi ya bagaimana kita menjadikan ini tersosialisasi Mas Balda ke semua orang yang apa namanya bertanggung jawab di ICI-ku, kemudian yang beraktivitas. Artinya kan mahasiswa pun bisa menginput prestasinya kan di Siakat kan melalui akun mereka. Betul, bisa Pak. Nah, ini sebenarnya yang sudah simpel ini. Tetapi ya ini belum belum tersosialisasi nih Mas Kolda. Iya, Oke Pak. Nanti ya, mungkin saya sampaikan ke ininya Pak ya, account manajernya ya Pak ya, untuk membantu ya, melakukan implementasi di isi ya Pak ya, ya, ya. isi Tapi Padang Panjang setidaknya Pak ya. materinya kami dapatkan nih Mas supaya saya panas-panasin dulu nih mesinnya. Siap Pak, Ya, terima kasih Mas. siap. Makasih Pak Arben. Ya, lanjutnya lagi ada pertanyaan lagi dari Pak Syariful ya, Pak Syariful Asmi. Apakah semua data IKU yang diinput perlu dilakukan validasi oleh PT? Ya, eh, semua data IKU yang diinput itu perlu dilakukan validasi ya, Pak Syariful ya, dan Bapak Ibu semua. Jadi karena data-data tersebut, seperti data kepegawaian, itu semuanya untuk semua data kepegawaian itu harus divalidasi. Data MBKM pun sama, harus divalidasi. Nah, yang ketiga itu data terkait apa lagi ya? Kariling. Kariling itu biasanya kita unduh saja sih Bapak Ibu ya untuk Kariling ya.
Jadi datanya bisa diunduh, lalu kita laporkan ke tracer Kemendikbud, tracer tadi Kemendikbud. Nah, nah, tapi alangkah lebih baiknya juga divalidasi. Takutnya ada pengisian-pengisian yang di luar dari dugaan kita, gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan harapannya yang masuk ke pelaporan IKU tadi adalah data yang bersih, gitu. Nah, lalu selanjutnya saya Dwi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dari Bu Dwi ya. Pertanyaannya adalah terkait dashboard untuk IKU 7. Proyek mahasiswa penilaian 50%, jenis dan macam proyek itu sama atau beda-beda. Proyek yang harus dihasilkan seperti apa? Bagaimana cara kita punya strategi untuk meningkatkan IKU 4, praktisi mengajar? Oh, ini ada cukup banyak pertanyaannya ya. Mungkin satu-satu dulu, yaitu proyek mahasiswa penilaiannya kan 50%. Nah, jenis dan macam proyek itu sama atau beda-beda. Nah, ini terkait jenis dan macam proyeknya, yaitu aktivitas partisipatif dan juga untuk hasil untuk proyek akhir ya Bapak Ibu ya. Itu atau ya, salah satu saja sudah cukup harusnya untuk memenuhi IKU 7. Jadi atau jawabannya salah satu saja cukup. Nah, proyek yang harus dihasilkan seperti apa? Proyek yang harus dihasilkan. Nah, ini mungkin Pak Bagus yang bisa menjawab ya, Pak. Seperti apa ya di lapangannya gitu. Nah, Pak Bagus, apakah masih ada, Pak? Nah, mungkin kita tunggu Pak Bagus ya untuk pertanyaan ini. Nah, Mbak Ina tolong dibantu untuk hubungi Pak Bagus lagi ya, Mbak. Ya. Lalu yang kedua terkait bagaimana cara kita punya strategi untuk meningkatkan IKU 4 praktisi mengajar. Apakah di dashboard ini kita bisa menyediakan data-data praktisi mengajar lengkap profil bidang ilmu sehingga kita PT bisa punya referensi. Untuk terkait di dashboard ini, Bapak Ibu, jadi kita menyediakan data-data praktisinya, seperti data dosen biasa, seperti itu. Jadi bisa didokumentasikan seperti dosen biasa, dan juga bisa masuk ke Shakat Cloud juga di Sevima Platform. Nah, jadi dokumentasinya lengkap, profilnya juga. Nah, bidang ilmu juga bisa ditambahkan, Bapak Ibu, di sini. Jadi perguruan tinggi punya referensi juga. Nah, tapi untuk strateginya bagaimana? Strategi untuk IKU 4 ya, untuk meningkatkan IKU 4. Nah, ini mungkin Pak Bagus bisa menjawab juga nih, untuk meningkatkan IKU 4. Pastinya harus ada banyak kerjasama dengan mitra, ya, pastinya ya, untuk bisa meningkatkan praktisi mengajar. Nah, ini Pak Bagus sudah ada. Suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf, sedang Terdengar Pak Bagus. Iya, baik. IKU 4 itu adalah praktisi mengajar. Sumber datanya itu dari praktisi mengajar, programnya Kemdikbud, dan juga misalkan Bapak Ibu ada praktisi ya, yang mengajar kuliah tamu dan lain-lain. Itu bisa diinputkan Bapak Ibu lewat ilmu sisternya admin PT. Jadi di admin PT itu ada menu untuk mengunggah data praktisi Bapak Ibu. Yang dibutuhkan itu data-data dasar seperti nama, NIK, alamat, institusi, kantor dan lain-lain itu bisa diinput. Jadi semisal nanti ada kuliah tamu, standarnya saya lupa sekitar 6 jam atau berapa gitu ya. Itu sudah bisa dicatatkan sebagai itu Bapak Ibu ya, praktisi yang nanti sebentar akan saya unggah untuk cara mengunggahnya data IKU 4 Bapak Ibu yang dari Dikti. Terima kasih. Nah, sama ini Pak Bagus, ada lagi Pak, mohon izin Pak. Yaitu tadi pertanyaannya adalah eh, proyek akhir seperti apa Pak yang ada di IKU 7 itu, contohnya. Oke. Pastinya setiap prodi Uh, beda-beda ya Pak ya. Ya, jadi kan Bapak Ibu setiap perkuliahan itu kan ada asesmennya ya. Ada tugas 20%, UTS berapa persen, UAS berapa persen. Nah, ada kategori juga yaitu project base ya. Final project dan lain sama studi kasus Bapak Ibu. Ya itu bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengadakan misalkan kalau saya mengajar di teknik informatika maka banyak tugas programming. Nah, ada nanti final projectnya 30%, kemudian ada tugas-tugas kelompok studi kasus 20%. Nah, itu sudah bisa dimasukkan sebagai capaian IKU 7. Tapi syaratnya harus konsisten di semua kelas paralel menggunakan penilaian yang sama.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Bagus. Nah, sudah cukup menjawab Bapak Ibu terkait ini. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau ke Bu Dwi, apakah sudah cukup menjawab ya? Kasih Pak Falda dan Pak Bagus, sangat jelas. Terima kasih Bu Dwi. Ya, lalu pertanyaan terakhir, bagaimana kalau kita sinkron sendiri dari Sister atau Sinta terkait dashboard dengan modul-modulnya? Ya, jadi sinkron sendiri ya, Bu Dwi ya, sinkron sendiri dari Sister atau Sinta ke dashboard dengan modul-modulnya. Maksudnya seperti apa ya Bu Dwi? Izin Pak Falda saya menjelaskan apa Silahkan. mengklirkan yang saya maksudkan. Tadi kan Pak Falda sempat jelaskan bahwa data-data sister sama Sinta kita dari setiap individu dosen itu bisa kita masukkan ke dalam dashboard. Nah, kami ini terkadang semuanya berharap pada IT-nya kami. Sehingga sebenarnya kami sudah lakukan itu hanya mungkin belum tersinkron. Mungkin apakah kami bisa membantu tugasnya IT dengan kalau kita bisa sinkron sendiri, apakah diperbolehkan? Kalau boleh, bagaimana caranya? Begitu. Sesuai Baik, terima kamar-kamar kasih. modulnya tadi ada. Iya, Ya, makasih Pak. ya, baik, terima kasih Bu Dwi. Ya, jadi untuk sinkron sendiri bisa Bu dilakukan oleh perguruan dari dosen sendiri ya Bu ya, dari dosen sendiri. Nah, dosen cukup inputkan saja riwayat pegawai tersebut. Nah, jika sudah divalidasi oleh admin kepegawaian, nah dan juga sudah dilengkapi juga dengan SK lain-lain, itu kan perlu divalidasi juga ya Bu Dwi ya. Nah, nantinya itu bisa disinkronkan ke sistem secara mandiri melalui Sevima platform ini Bu Dwi. Seperti itu. Mungkin Oh ya, nanti perlu baik. lebih Berarti detail kita lagi. yang input tapi tetap koordinasi dengan admin PT ya untuk Betul. validasi. Jadi MPT-nya cuma validasi saja ya, Bu. Oh, iya. Baik. Oke. Makasih loh Pak. Terima kasih Sama-sama, Bu banyak. Dwi. Mohon Ya. izin Pak Falda, mungkin saya Silakan, Pak Yusuf. saya temannya Bedui juga nih. Ya, Gini Pak, salam kenal. Saya Yusuf dari Undana. salam kenal, Am, Pak. Gini Pak, kami kan juga dalam sistem siakat kami itu platformnya kiblatnya masih bersama Sevima nih sekarang. Nah, kami mengalami kendala itu di tahun lalu Pak, di 2023. Itu mahasiswa MBKM kami itu 2000-an mahasiswa. 2100 lebih lah. Tapi yang tercover di PD Dikti itu cuman em, 217 orang, Pak. 217 217 orang orang. ya, Pak ya? Iya, jadi itu masalahnya apakah ketika penarikan si adik nona itu bagaimana mekanismenya? Apakah ditarik dari si adik nona sorry, si adik nona itu eh, platform yang kami punya yang bersama Sevima ini kami Sevima ya, sebutnya Pak. sebagai sebagai si adik nona. Syarik Nona. Nah, jadi mahasiswa masuk di situ, dosen juga masuk di situ menggunakan dianggap sebagai siakatnya. Kemudian ketika dia kirim ke Dikti, ke PD Dikti itu kan menggunakan feeder Pak, gitu ya Pak Iya, polanya. betul, betul, Ah, Pak. nah Menggunakan kalau feeder. menggunakan feeder tarik itu permasalahannya kenapa sehingga em, tidak tidak terakomodir semua, tidak Tidak terakomodir terakomodir semua semua ya, aktivis Pak ya? MBKM ya. Saya terus kalau saya diizinkan share screen itu Silakan, silakan, Pak. saya mau Ya. tunjukkan ada bagian yang kosong Pak di dalam sistem kami itu. Sebentar. Di bagian sistem kami Ini saya juga sedang mengecek, Pak, di data dari si adik Nona ya, Pak ya. Ada 1.700 di tahun lalu ya ya, baik Mas. Benar-benar. dari Ganjil.
Di 2100, Pak. 2100 Kalau Pak ya. di yang data hitungan apa SK ya SK rektor kami itu 2100. Nah, Oh, dua ribu 2100. seratus yang kami mau lihat itu gini, Pak. Saya izin di kampus. Pak Yusuf, apakah pernah sempat dibuatkan Oke, saya tiket Pak izin share terkait ya, ini? Pak. Izin. Eh, Kami karena user, Pak. Harusnya karena kami dosen sebagai user, cuma sebagai PIC MBKM di kampus. Sehingga kami sudah bertanya ke teman-teman sebagai pemegang akun masternya. Saya mohon maaf, saya off kamera supaya jaringan saya sepertinya agak terganggu, Pak. Saya mohon maaf. Ah, jadi apa namanya? Kami sudah menghubungi. Kira-kira masalahnya di apa nih? Sehingga kok kami nggak bisa, sehingga mempengaruhi IKU dua kami, Pak. IKU dua kami secara kementerian itu Mhm. drop karena dia ngambilnya kan dari Pindai. Pindai ngambilnya dari PDDikti. Kayak gitu. Sehingga saya kasih contoh misalkan ini aktivitas MBKM, saya tambahkan di sini saya izin share sebentar. Mohon maaf, Pak, ini nggak bisa di kami share screen ya, Pak. Ah, Oh, sorry, ada. Oke, ya. ya sudah saya sebentar, Pak. Udah kelihatan, Pak? Di sini, Pak. Ya sudah Pak. Di tools di menu ini penawaran MBKM ini. Ketika kita klik lowongan atau ini saya masuk sebagai akun mahasiswa nih. Si mahasiswa itu ketika klik lowongan dan memilih aktivitas, misalkan magang kerja, itu nggak ada data, kosong. Nah ini gimana supaya mahasiswa itu dapat mengetahui aktivitas uh, Mungkin MBKM-nya? periodenya Pak. Itu Apakah juga ada Pak di pertanyaan saya yang periodenya? ya. Periodenya juga sama, kosong. Ini kan periode yang sekarang. Hmm. Misalnya periode yang lalu, nggak ada, Pak. Ini penawaran MBKM itu harus dibuat lowongannya dulu sih Pak. Ini karena sebagai mahasiswa ya Pak ya. Ya, ya Ah, maksudnya. yang membuat Ah, ah. harusnya sebagai admin Pak Yang bikin siapa, nantinya. Pak? Admin MBKM. Admin itu admin Admin skalanya atau MBKM role-nya di universitas atau di prodi? sama Mekanismenya admin gimana? perguruan tinggi Pak. Jadi ada dua ya Pak ya, Oke. admin perguruan tinggi sama admin MBKM. Nah, biasanya kan kalau misal di perguruan tinggi ada tim ad hoc sendiri untuk tim MBKM ya Bapak Ibu ya. Ya, Nah, benar. seperti itu sih Pak Yusuf. Nah, Oh, jadi kami sebagai admin MBKM bisa dikasih role, Pak. iya betul Karena Pak Yusuf. misalkan Nah, di di aplikasi Sevima yang di kami itu role master itu kan dipegang oleh ICT. Yang betul. admin PT-nya itu dipegang oleh ICT. Nah, berarti kami sebagai apa namanya PIC MBKM akan dibuat rule dari admin PT ya, Ya, itu Pak. itu sudah ada Pak. Jadi admin Oh, PT nanti bisa membuatkan role untuk admin MBKM-nya Pak Yusuf. Nah, nanti tinggal request saja Pak dari admin PT-nya Pak Yusuf. Atau nanti bisa kami bantu juga hal seperti itu. Semisal admin PT-nya belum bisa membuat admin MBKM aksesnya. Oke, Pak Yusuf, mungkin untuk hal ini nanti kami notes dulu ya, Pak Yusuf ya. oke, Kemudian baik, nanti makasih Bu. dari Pak Yusuf juga bisa menghubungi untuk akun manajer Pak Yusuf terkait kebutuhannya ini. Gitu. Oke, makasih Bu Indah. Ya, baik. Ya, Ya, nanti kita bantu cek juga ya Pak ya terkait perbedaan data tadi ya untuk IKU2 ya Pak ya. Terima kasih Pak Makasih Pak Yusuf. Val. Makasih Pak Val. Makasih. Lalu ada pertanyaan lagi tadi dari ya Pak Hadrian ya. Pak Hadrian, apakah dashboard IKU ini sudah tersedia untuk semua pengguna Sevima atau modul tambahan? Ya Bapak Ibu, untuk dashboard IKU ini Bapak Ibu silahkan untuk mengajukan pengaktifannya. Nah, pengaktifannya ya. Mbak Indah, bagaimana kira-kira pengaktifannya? Silahkan.
Oke, Pak Falda. Jadi untuk proses pengaktifannya ini nanti eh untuk yang berhak mendapatkan fitur ini kan dari Bapak Ibu akan memperolehnya. Nah, ini bisa silahkan melakukan pengajuan dulu melalui QR Code berikut Bapak Ibu. Sebentar saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah tampil untuk QR Code-nya Bapak Ibu? Sudah tampil ya Bu Dwi ya? Ya, sudah. Sudah tampil. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang berminat untuk pengajuan dashboard IKU, silakan untuk konsultasi dengan scan QR dulu menggunakan barcode yang tampil di sistem Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian untuk materi dan juga record hari ini nanti akan kami share juga ya Bapak Ibu ya melalui WA yang akan kami kirimkan maksimal besok siang Bapak Ibu. Itu. Oke, Bapak Ibu, jadi sambil saya rangkumkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi sesi pemaparan hari ini yaitu dalam pelaporan indikator kinerja utama di Sevima Platform bisa dipermudah dengan menggunakan dashboard IKU Bapak Ibu, yaitu menggunakan proyeksi data dari poin IKU yang ada hingga level prodi. Nah, hal ini nantinya bisa mempermudah Bapak Ibu dari perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan agar nantinya bisa meningkatkan poin IKU yang masih kurang. Nah, untuk poin-poin IKU yang sudah terimplementasi di perguruan tinggi ini juga jangan lupa untuk dilakukan pengiriman datanya ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk yang lulusan, jangan lupa untuk dikirimkan juga ke eh, web tracer Kemdikbud, kemudian juga dilaporkan juga untuk aktivitas MBKM ataupun aktivitas nilai dari mahasiswa ke PD Dikti Neofeeder seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau misalkan hanya melihat dari dashboard IKU saja ini kan hanya proyeksi yang dari si akadnya. Jadi jangan lupa juga untuk dilakukan pelaporan ke web-web terkait seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Valda sebelum kita tutup untuk sesi bimbingan teknis hari ini. Dari saya sudah cukup, Mbak Indah. Baik. Oke, Bapak Ibu, untuk scan QR-nya apakah sudah dilakukan scanning semua Bapak Ibu sebelum kami tutup untuk acara BIMTEK hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik Pak Yusuf, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya untuk di bimbingan teknis hari ini. Untuk record dan materi nanti akan kami kirimkan maksimal besok ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang berminat untuk pengajuan dashboard IKU, nantinya jangan lupa untuk di-scan QR dan juga konsultasi ke akun manajernya masing-masing Bapak Ibu. Oke. Kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada yang ada di kolom chat. Jadi agar nanti Bapak Ibu yang ikut join hari ini nanti akan bisa dapat untuk sertifikat Bapak Ibu. Gitu. Oke, sebelum kita ini izin saya stop share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya adalah sesi dokumentasi Bapak Ibu. Jadi kita foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Monggo bisa open cam terlebih dahulu dari Bapak Ibu ada Bu Catarina, ada Pak Yusuf, Pak Kris, kemudian Bu Dwi, Bu Endang, Pak Yuda, Siap. Bu Dini. Oke, ada juga Ibu Eldia, Pak Andrian Azhar, kemudian Ibu Mita, Ibu Dini, dan Bapak Ibu lainnya yang masih off cam, monggo bisa on cam dulu Bapak Ibu. Oke, oke sambil kita tunggu dulu. Baik Bapak Ibu,
Untuk sesi foto hari ini nanti jangan lupa untuk angkat jempolnya di atas ya Bapak Ibu ya. Nanti di hitungan ketiga kita angkat semua untuk jempolnya dan nanti akan dibantu dokumentasikan oleh tim kami Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Oke, kita tunggu dulu untuk Bapak Ibu yang lainnya untuk membuka kamera. Oke, baik Bapak Ibu. Kita angkat dulu tangannya Bapak Ibu ke atas semua. Oke, baik. Dari Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf, angkat tangannya. Oke, kita hitung dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti di hitungan ketiga, jangan lupa berikan senyuman termanisnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi Bapak Ibu ya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya untuk antusiasmenya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dari saya, Mas Valda ataupun Pak Bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Mbak, kami absennya kok gagal terus ya, Dr. Adit? Oke, tampil Di notifikasi. notifnya selalu Notifnya apa? bilang hitungannya salah, padahal udah benar masukkan perhitungannya. Oke, oke Pak Yusuf. Sebentar, coba kami cek dulu ya Pak Yusuf ya. Ya, Bu. Oke Bapak Ibu, untuk sesi absennya bisa dicoba kembali ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk kalau misalkan masih belum bisa dicoba untuk refresh lagi Pak Yusuf ya. Baik, Bu. Baik, untuk sesi pembimbingan Dengan teknis hari digitalisasi ini, mohon izin perguruan kami tinggi, tutup ya Bapak Ibu. kira-kira Terima apa ya kasih. tantangan yang akan dihadapi? Saya Pras, Terima Produk kasih, Bapak Konsultan Ibu. Sevima. Sebelum Izin masuk lebih undur diri. jauh, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang Sevima ya. Jadi, Sevima Platform merupakan layanan one-stop service pendidikan tinggi berbasis teknologi cloud yang sudah terbukti dapat membantu akselerasi ribuan perguruan tinggi untuk mencapai akreditasi yang lebih mapan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, lebih dari 70% perguruan tinggi di Indonesia tengah menghadapi tantangan multisektoral dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing dengan institusi lain. Setidaknya, ada 4 tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Pertama, keterbatasan membangun infrastruktur IT, dana pengembangan yang kurang, terbatasnya pemahaman SDM mengenai TIK, dan terakhir, resiko besar kegagalan pengembangan sistem. Nah, sebagai perusahaan edutech, Sevima lebih dari 20 tahun konsisten mendukung misi pendidikan di Indonesia untuk berupaya menyelesaikan 4 tantangan tersebut dengan membangun Sevima Platform. Saya paham, mungkin ada banyak keraguan dengan produk SaaS. Ragu dengan performa dalam menghadapi lonjakan pemakaian, ragu dengan banyaknya berita kebocoran data, dan yang paling dirasakan di sisi perguruan tinggi yakni ragu dengan keandalan sistem untuk mengikuti regulasi terbaru peraturan pemerintah Indonesia. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Sevima Platform mampu menepis keraguan yang ada. Dibangun dengan infrastruktur teknologi cloud computing kelas dunia dan bersertifikasi internasional, menghasilkan platform yang andal dalam segi performa dan ketersediaan. Mengenai keamanan sistem dan data pribadi pengguna, sudah pasti dijaga dengan ketat dengan adanya prosedur rutin security assessment. Sevima Platform merupakan platform pendidikan yang dikembangkan berdasarkan best practice dari tiap jenis perguruan tinggi yang mengutamakan aspek regulatory compliance dan terjamin selalu mengikuti peraturan serta regulasi pemerintah Indonesia. Wah, membangun sistem seperti itu, kalau secara mandiri, bisa terbayang ya budget dan tenaga yang harus disiapkan. Oleh karena itu, Sevima memberikan solusi layanan Sevima Platform yang siap digunakan. Dan bisa disimpulkan, layanan ini memiliki total cost of ownership yang lebih terjangkau. Apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi tentang best practice penggunaan Sevima Platform di dalam perguruan tinggi, atau cara implementasi regulasi terbaru, tim Sevima selalu siap sedia. Tidak hanya produk, namun Sevima menjamin layanan after sales-nya. Saya yakin, Sevima Platform dapat berjalan dengan baik di perguruan tinggi Bapak Ibu, sama seperti ribuan perguruan tinggi yang lain.
Tim Sevima terbuka selalu untuk berdiskusi dan mari rasakan manfaatnya bersama Sevima Platform. Sevima, educational platform for universities. Sejak terbitnya Keputusan Mendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023, kini perguruan tinggi negeri maupun swasta diwajibkan untuk melapor pelaksanaan ke-8 Indikator Kinerja Utama atau IKU. Untuk mendukung ketercapaian IKU, perguruan tinggi perlu menyusun kebijakan atau program kerja baru yang pastinya relevan dan efektif. Sebelum menyusun kebijakan baru, diperlukan evaluasi kegiatan sebelumnya untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Namun, banyak perguruan tinggi yang menghadapi tantangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang tepat karena data perguruan tinggi yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, Sevima meluncurkan dashboard IKU Sevima Platform. Dashboard ini dirancang untuk mempermudah pengumpulan dan monitoring data pendukung IKU dari aktivitas penggunaan modul Sevima Platform. Seluruh data yang masuk akan diakumulasikan untuk menghitung ketercapaian setiap poin IKU, bahkan hingga tingkat program studi di tiap tahunnya. Dengan fitur ini, perguruan tinggi dapat dengan mudah melacak kemajuan dan memastikan bahwa semua aspek dari indikator kinerja utama atau IKU tercapai secara optimal dari tahun ke tahun. Mari bersama-sama wujudkan pendidikan berkualitas dan dukung ketercapaian IKU dengan Sevima Platform. Sevima, educational platform for universities. Apakah Bapak Ibu siap dengan digitalisasi perguruan tinggi? Kira-kira apa ya tantangan yang akan dihadapi? Saya Pras, Produk Konsultan Sevima. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang Sevima ya. Jadi, Sevima Platform merupakan layanan one-stop service pendidikan tinggi berbasis teknologi cloud yang sudah terbukti dapat membantu akselerasi ribuan perguruan tinggi untuk mencapai akreditasi yang lebih mampan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, lebih dari 70% perguruan tinggi di Indonesia tengah menghadapi tantangan multisektoral dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing dengan institusi lain. Setidaknya, ada 4 tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Pertama, keterbatasan membangun infrastruktur IT, dana pengembangan yang kurang, terbatasnya pemahaman SDM mengenai TIK, dan terakhir, resiko besar kegagalan pengembangan sistem. Nah, sebagai perusahaan edutech, Sevima lebih dari 20 tahun konsisten mendukung misi pendidikan di Indonesia untuk berupaya menyelesaikan 4 tantangan tersebut dengan membangun Sevima Platform. Saya paham, mungkin ada banyak keraguan dengan produk SaaS. Ragu dengan performa dalam menghadapi lonjakan pemakaian, ragu dengan banyaknya berita kebocoran data, dan yang paling dirasakan di sisi perguruan tinggi yakni ragu dengan keandalan sistem untuk mengikuti regulasi terbaru peraturan pemerintah Indonesia. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Sevima Platform mampu menepis keraguan yang ada. Dibangun dengan infrastruktur teknologi cloud computing kelas dunia dan bersertifikasi internasional, menghasilkan platform yang andal dalam segi performa dan ketersediaan. Mengenai keamanan sistem dan data pribadi pengguna, sudah pasti dijaga dengan ketat dengan adanya prosedur rutin security assessment. Sevima Platform merupakan platform pendidikan yang dikembangkan berdasarkan best practice dari tiap jenis perguruan tinggi yang mengutamakan aspek regulatory compliance dan terjamin selalu mengikuti peraturan serta regulasi pemerintah Indonesia. Wah, membangun sistem seperti itu, kalau secara mandiri, bisa terbayang ya budget dan tenaga yang harus disiapkan. Oleh karena itu, Sevima memberikan solusi layanan Sevima Platform yang siap digunakan. Dan bisa disimpulkan, layanan ini memiliki total cost of ownership yang lebih terjangkau. Apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi tentang best practice penggunaan Sevima Platform di dalam perguruan tinggi, atau cara implementasi regulasi terbaru, tim Sevima selalu siap sedia. Tidak hanya produk, namun Sevima menjamin layanan after sales-nya. Saya yakin, Sevima Platform dapat berjalan dengan baik di perguruan tinggi Bapak Ibu, sama seperti ribuan perguruan tinggi yang lain. Tim Sevima terbuka selalu untuk berdiskusi dan mari rasakan manfaatnya bersama Sevima Platform. Sevima, educational platform for universities. Sejak terbitnya Keputusan Mendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023, kini perguruan tinggi negeri maupun swasta diwajibkan untuk melapor pelaksanaan ke-8 Indikator Kinerja Utama atau IKU.
Untuk mendukung ketercapaian IKU, perguruan tinggi perlu menyusun kebijakan atau program kerja baru yang pastinya relevan dan efektif. Sebelum menyusun kebijakan baru, diperlukan evaluasi kegiatan sebelumnya untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Namun, banyak perguruan tinggi yang menghadapi tantangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang tepat karena data perguruan tinggi yang sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, Sevima meluncurkan dashboard IKU Sevima Platform. Dashboard ini dirancang untuk mempermudah pengumpulan dan monitoring data pendukung IKU dari aktivitas penggunaan modul Sevima Platform. Seluruh data yang masuk akan diakumulasikan untuk menghitung ketercapaian setiap poin IKU, bahkan hingga tingkat program studi di tiap tahunnya. Dengan fitur ini, perguruan tinggi dapat dengan mudah melacak kemajuan dan memastikan bahwa semua aspek dari indikator kinerja utama atau IKU tercapai secara optimal dari tahun ke tahun. Mari bersama-sama wujudkan pendidikan berkualitas dan dukung ketercapaian IKU dengan Sevima Platform. Sevima, educational platform for universities. Apakah Bapak Ibu siap dengan digitalisasi perguruan tinggi? Kira-kira apa ya tantangan yang akan dihadapi? Saya Pras, Produk Konsultan Sevima. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang Sevima ya. Jadi, Sevima Platform merupakan layanan one-stop service pendidikan tinggi berbasis teknologi cloud yang sudah terbukti dapat membantu akselerasi ribuan perguruan tinggi untuk mencapai akreditasi yang lebih mampan.